Selanjutnya, putusan nomor 45 PUU garis datar 21 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit yang diwakili oleh Mansuetus Asli Hanu sebagai pemohon 1. 2. Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri yang diwakili oleh Jajuri sebagai pemohon 2. 3. Koperasi Perkebunan Arenyang Bersatu yang diwakili oleh Albertus Wawan sebagai pemohon 3. 4. Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu yang diwakili oleh Irfan S. Farm APT. Selanjutnya disebut pemohon 4. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Januari 2023 telah memberi kuasa kepada Jansen E. Sihaloho, SH, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah paragraf 3.1 dianggap dibacakan. Paragraf 3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang in kasu pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon paragraf 3.3, paragraf 3.4 dianggap dibacakan. Paragraf 3.5 menimbang bahwa dalam menguraikan adanya kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, para pemohon menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan akuo adalah norma pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang rumusannya adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. 2. Bahwa para pemohon masing-masing mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum baik berupa perkumpulan pemohon 1 maupun koperasi pemohon 2 sampai dengan pemohon 4 yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan pengurus yang secara sah memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukumnya masing-masing di hadapan pengadilan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. 3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dilibatkan, yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.5 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 serta dikaitkan dengan uraian para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.5, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. Paragraf 3.6.1 sampai dengan paragraf 3.6.1.4 dianggap dibacakan.
Paragraf 3.6.2 bahwa terkait dengan syarat kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon, menurut Mahkamah, para pemohon telah menjelaskan adanya konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengelolaan dan pengalokasian dana dari pelaku usaha perkebunan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon diartikan secara meluas atau tidak limitatif sehingga menghalangi pemenuhan visi, misi, dan atau tujuan didirikannya badan hukum sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga masing-masing para pemohon. Oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, maka anggapan kerugian sebagaimana dialami oleh para pemohon khususnya sebagai pelaku usaha perkebunan dan penerima manfaat dana perkebunan kelapa sawit tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusional norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai objek permohonan para pemohon. In kasu pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2014 yang dalam faktanya norma akuo telah diubah oleh pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 29 angka 26 lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023 yang mengubah norma pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2024 menjadi penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan perkebunan, dan atau pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan. Bahkan mendahului berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sebelumnya norma pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2014 juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 2020 yang dicabut dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu 2 2022. Sebagaimana norma pasal 29 angka 26 Perpu 2 2022 yang mengubah pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2014. Terhadap fakta hukum demikian, para pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa baik Undang-Undang 11 2020 maupun Undang-Undang 6 2023 sudah seharusnya dikesampingkan karena pembentuk undang-undang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PU Sebdatar 17 Romawi /2020 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Oleh karenanya para pemohon tetap menggunakan norma pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2014 sebagaimana objek permohonan pengujian konstitusionalitasnya dalam perkara akuo dengan sengaja mengabaikan Undang-Undang Nomor 6 2023. Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 15 Mei 2023, Majelis Hakim Panel telah memberikan saran atau nasihat perbaikan terhadap objek permohonan yang digunakan oleh
para pemohon, yang pada pokoknya menyarankan agar para pemohon mencermati kembali objek permohonan yang diajukan oleh para pemohon berkenaan dengan fakta adanya beberapa perubahan norma terhadap pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2014 dikaitkan dengan keberlakuan suatu norma yang dapat dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Fide Risalah Sidang Perkara nomor 45 dan seterusnya tanggal 15 Mei 2023 halaman 12 sampai dengan 13 dan halaman 18. Namun demikian para pemohon tetap pada pendiriannya dengan menegaskan kembali dalam sidang perbaikan permohonan tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya Perpu 2 2022 yang telah disetujui DPR dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 2023 sejak awal menurut para pemohon telah melanggar konstitusi karena pembentuk undang-undang tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya 2020. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, para pemohon memohon agar Mahkamah tetap dapat menguji norma pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Fide Risalah Sidang Perkara nomor 45 dan seterusnya tanggal 29 Mei 2023 halaman 3 dan 4. Menimbang bahwa terhadap persoalan demikian, Mahkamah berpendapat sebagaimana proses peradilan pada umumnya. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang menjadi pedoman sekaligus prinsip yang memandu hakim konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan, serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu asas yang harus dipatuhi tersebut adalah asas praduga keabsahan, praesumptio justae causa, atau head for modern van rechts matigheid, yang diartikan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa inkasu pembentuk undang-undang dalam membentuk produk hukum undang-undang harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Untuk melakukan pembatalan tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Dalam konteks permohonan akuo, fakta bahwa materi norma pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon telah diubah seiring dengan berlakunya Perpu 2 tahun 2022 yang telah disetujui DPR dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 2023 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Undang-Undang 6 2023 yang juga sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah merupakan tindakan hukum yang harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sehingga norma yang saat ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah norma dalam pasal 29 angka 26 lampiran Undang-Undang 6 2023 yang mengubah pasal 93 ayat 4 Undang-Undang 39 2014. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa dalil para pemohon yang mengesampingkan keberlakuan Undang-Undang 6 2023 karena dianggap telah melanggar konstitusi sebelum adanya pembatalan oleh lembaga yang secara hukum berwenang adalah bertentangan dengan asas praduga keabsahan. Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, namun berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah para pemohon telah keliru dalam menentukan objek permohonan, karena objek permohonan yang dimohonkan
tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang 39 2014 karena telah diubah dalam pasal 29 angka 26 lampiran Undang-Undang 6 2023. Oleh karenanya permohonan para pemohon telah kehilangan objek sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para pemohon. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan para pemohon kehilangan objek. 4. Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik PFOE, Wahidudin Adams, Suhartoyo, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10:28 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri oleh Wahidudin Adams dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.